Sahabat sehat, apa kabar? Selamat jumpa pada acara serial podcast yang kita akhir-akhir ini banyak mengungkap tentang bagaimana pengalaman teman-teman yang menimba ilmu di bidang kesehatan, termasuk di bidang sarjana gizi dan magister gizi. Nah, kali ini saya akan ngobrol-ngobrol lagi-lagi seorang anak muda. Kalau sebelumnya ada Kak Agus pria, ini ada seorang wanita perempuan. Siapa orangnya nanti saya akan kenalkan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk meraih manfaatnya lebih banyak dari apa obrolan kita ini. Please view, like, dan share serta subscribe podcast yang kita tayangkan ini. Begitu juga tayangan-tayangan kami lain yang berkaitan dengan gaya hidup sehat di Lini Sehat. Baik sahabat sehat, ini telah hadir bersama saya sekarang. Saya Prof. Hardin mengundang Kak Hanifah SGZ MGZ, yang buat saya nggak asing lagi karena banyak sekali bekerja sama membantu saya di berbagai kegiatan penelitian sejak beliau S1 sampai selesai magister gizi. Dan kita kulik terus kira-kira rahasia-rahasia apa ini untuk penting buat adik-adik semua yang sekarang dari mahasiswa sarjana gizi atau mahasiswa teknologi pangan atau kesehatan yang berminat nanti masuk ke program magister gizi, atau kepada lulusan-lulusan sarjana gizi, teknologi pangan dan kesehatan masyarakat yang dan juga dokter yang berminat mengikuti pendidikan magister gizi. Gimana kabar Hanifah? Alhamdulillah, luar biasa Prof. Terima Terima kasih sudah diajak ke podcast Prof. Hardin. Sama-sama. Kira-kira, oh ya, kalau membayangkan tadinya kan mungkin hanya nonton-nonton, belum pernah diajak duduk di meja sidang. Iya, luar biasa Prof. Bayangannya seperti apa sih kalau di podcast kan? Awalnya juga, aduh, luar biasa nih Prof. Hardin. Terus kalau kebayang lihat teman-teman senior-senior sudah duluan kesini kan Prof, tanya, aduh, udah tadi malam tuh susah tidur Prof. Takut kesini. Takut salah ya? Takut salah Prof. Soalnya biasa ketemu Prof. Ya, kita doakan pasti Kak Hanifah tidak akan gugup karena sudah mulai terlatih gitu ya. Oke Kak Hanifah, ya. Jadi tanda tanya buat saya, setelah sarjana gizi selesai, kenapa kok Kak Hanifah masih ingin ya menyelesaikan pendidikan magister gizi? Ya, dan Prof. Di IPB University. Ya Prof, sedikit throwback ke belakang ya Prof. Ya. Awalnya memang melanjutkan pendidikan ke magister itu bukan salah satu plan saya awalnya Prof. Ya. Awalnya karena saya plan sudah waktu kapan? Waktu selesai S1, bahkan dari sebelum itu. Balik lagi saya dari daerah. Untuk bisa selesai S1 itu udah suatu kayak pencapaian yang luar biasa bagi orang-orang di daerah seperti apalagi saya perempuan kan Prof, masih ada stigma. Dan perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi. Program studi yang sangat ketat, benar Prof, ya. Luar biasa. Dan itu juga salah satu alasan saya sempat kayaknya nggak sanggup di S2 karena melihat gimana struggle-nya di S1 IPB itu sampai udah deh kayaknya nggak deh. Saya pengennya pada saat itu nih di awalnya bekerja di perusahaan multi internasional kayak multinasional maksudnya seperti itu Prof, dengan melamar-lamar dari posisi MT-nya gitu. Tapi sepertinya saya belum kompeten pada saat itu karena memang saya di kuliah sendiri juga tidak terlalu banyak pengalaman berwawancara atau diskusi, jadi seringkali selalu kena diwawancara Prof. Jadi pada saat itu beberapa bulan tertulis lolos. Iya, sampai ketika sudah FGD, LGD itu selalu kena di situ gitu Prof, wawancara di sana. Kemudian setelah beberapa bulan pengangguran agak depresi, tiba-tiba dapat telepon dari Prof. Hardin. Disuruh bantu jurnal pada saat itu Prof. Meskipun sebenarnya saya itu juga jurnal itu hal yang saya hindarin, menulis itu jurnal hal yang saya hindarin karena menurut saya itu ribet Prof. Pada saat itu ya Prof. Terus tapi kata orang tua saya dicoba aja, itu pasti banyak manfaatnya gitu. Lagi-lagi petua orang tua. Bener Prof, karena kalau nggak ke situ pasti udah kemana-mana. Terus sampai di sana sempat menderita juga Prof, karena memang passion saya nggak di menulis itu, saya malu, maksudnya pada saat namanya anak-anak muda ya Prof. Lah, gitu ya, masih kayak saintifik banget. Iya gitu bener Prof, sangat terganggu. Tapi ternyata tuh yang banyak menyelamatkan saya di kemudian hari, dan salah satu alasan saya juga melanjutkan pendidikan ke magister Prof, karena saya melihat ketika saya ditempatkan di jurnal itu editornya, reviewernya itu levelnya udah dokter profesor. Dan saya sering diajak
walaupun tim sekretariat sering diajak diskusi kan Prof terkait ini topik ini gimana. Saya ngerasa aduh apaan nggak paham walaupun udah S1 Prof. Jadi kayak ngerasa ilmunya rendah sekali, ini nggak bisa nih. Kemudian ibu saya lagi kan bilang kalau mau bertahan di suatu pekerjaan cintai dulu pekerjaannya gitu. Luar biasa ya. Seperti itu. Jadi pelan-pelan mulai mencintai pekerjaan, mulai terasa ilmu saya kurang. Jadi kayaknya ini harus ditambah nih gimana caranya dengan harus pengen lanjut kuliah pada saat itu. Iya. Akhirnya termotivasi cari beasiswa, kemudian pengennya keluar negeri awalnya Prof. Cuman karena keluarga saya agak konservatif ya Prof, jadi anak perempuan. Bener Prof, keluar negeri nggak akan. Jadi tapi saya pengen sekolah. Dan menurut saya yang inline sama S1 saya ya kembali Magister lagi ke kampus saya Magister Gizi dan di IPB karena saya S1-nya di IPB. Makanya itu salah satu. Oke, menarik tadi cari beasiswa gimana? Boleh diceritakan nih gimana seorang calon magister bisa meraih beasiswa? Ya, sebenarnya ini juga lingkungan sih Prof, sebenarnya sangat pentingnya lingkungan karena teman-teman saya lagi-lagi semesta ya. Di bawah semesta Prof, jadi hidup saya tuh di bawah semesta, bukan yang saya planning itu kebanyakan nggak kecapai. Jadi Prof. Gimana ceritanya? Jadi awalnya waktu saya S1 saya punya geng 3 orang Prof. Aviani dan Angga Rizkiawan. Oh iya, itu ya Prof, asisten Prof Hardin juga yang sudah melanjutkan terlebih dahulu S2. Cuman saya ingat saya sadar bahwa ayah saya sudah pensiun nih Prof, kondisinya nggak mungkin lagi membiayai saya S2. Tapi kalau pengen S2 beasiswa banyak nih, LPDP lagi naik daun. Kebetulan teman saya juga keterima LPDP, jadi oh ya udah bisa nih coba LPDP dan apalagi peluang lolos. Boleh disebut nggak LPDP itu? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi pemerintah Indonesia punya banyak beasiswa melalui Departemen Keuangan yang disebut LPDP ya. Dan itu beasiswa paling besar. Ada yang lirik suruh ke webnya aja ya. Iya benar, bisa di LPDP di searching di Google itu banyak sekali. Di awalnya coba Prof. Jadi sebenarnya saya LPDP ini juga yang kedua kali Prof. Yang pertamanya gagal. Oke, udah tahu gagalnya di mana? Sudah tahu karena saya waktu itu nekat nyebrang jurusan Prof. Karena saya penasaran teknologi pangan Prof. Karena kebetulan riset S1-nya kan pengembangan produk Prof. Jadi Hanifa merasa kayak kurang deh kalau cuman ngandelin ilmu teknologi pangan di Gizi. Jadi mau ngambil magister teknologi pangan. Bener Prof kesana. Tapi pas diwawancara saya ditanya kontribusi Anda apa ke teknologi pangan. Terus saya lihat jejak saya kan jadi asisten Prof di Gizi, edukasi Gizi. Terus saya minder waktu itu Prof. Lagi-lagi mental Prof yang ditanyanya. Saya udah kadung grogi duluan. Jadi pada saat diwawancara jawaban saya udah ngalor ngidul. Jadi itu yang bikin saya gagal di pertama. Jadi tahun berikutnya coba lagi? Enggak di tahun berikut sih Prof. Jadi pada angkatan saya LPDP itu 4 kali. 1 tahun bukan 4 periode. Saya coba di periode yang selanjutnya pada saat itu. Langsung coba di periode itu. Pilihnya Magister Gizi. Pindah ke Gizi, belajar dari pengalaman dan juga setelah konsultasi dengan senior-senior yang bilang kalau mau jadi dosen harus inline nih, S1-nya harus Gizi, S2-nya harus Gizi gitu. Jadi dari situ belajar. Kemudian karena saya pada saat itu spare antara tes LPDP pertama yang kedua, saya banyak ikut kegiatan Prof Hardin juga dan itu juga sangat melatih mental. Jadi pada saat yang LPDP kedua saya udah lebih well prepare Prof. Dari segi penelitian kebetulan waktu itu pas karena sudah mulai rajin terlibat di jurnal, saya mulai terpapar dengan ilmu-ilmu gizi. Jadi pada saat ditanya persiapan penelitiannya apa, saya sudah lebih siap. Kemudian pada saat diwawancara oleh reviewer itu lebih pede ya. Lebih pede karena saya mikirnya gini Prof. Di kampus aja saya diskusi dengan levelnya udah profesor, sementara reviewer saya kebetulan levelnya masih dokter Prof. Kenapa saya harus minder gitu? Jadi itu yang melatih mental. Makanya kalau saya ngerasa sekarang berdiri, dulu kan sempat kenapa harus di jurnal sampai stres gitu, pas udah di wawancara itu kerasa manfaat modalnya ya. Benar Prof. Alhamdulillahnya jadi keterima karena dari situ. Oke, jadi di Caku diberikan apa aja tuh? Living allowance uang per bulan, terus juga uang kuliah di cover, ada namanya settlement allowance, jadi 2 bulan pertama sebelum kita masuk IPB di cover, kuliah, terus uang buku per tahunnya ada 10 juta Prof. Sama uang riset itu tergantung kita ajukan Prof. Kalau misalnya kita ngajukan project dosen kita nggak bisa klaim, kalau sendiri boleh. Itu sama nanti dibalik uang publikasi dia juga bantu asal tapi harus internasional selama 2 tahun Prof. Luar biasa. Gimana pendapat orang tua begitu? Tadinya kan nggak suka gitu dengan hal-hal yang saintifik. Setelah ternyata dapat beasiswa, gimana komentar orang tua? Jadi berubah juga Prof 180 derajat. Awalnya kan yang tidak support jadi kayak
merasa kayak oh ini bisa jadi berbeda dibandingkan keluarga yang lain kan juga memang paling tinggi juga Yang dokter S1 itu ya? ya dokter. Iya itu juga. Jadi maksudnya tapi kan kalau yang kayak dokter tuh keluarganya jauh Prof. Yang ini keluarga langsung direct yang baru bisa dapat ke S2 kebetulan saya. Jadi ayah sama ibu itu alhamdulillah sangat support dan juga sampai kakek nenek juga bangga gitu. Wah, luar biasa. Alhamdulillahnya kayak gitu. Oke, sekarang sudah dapat beasiswa. Bagaimana Kak Hanifah melaksanakan tugas pembelajaran sampai selesai? Iya. Nah, suka dukanya deh. Sukanya dulu ya Prof. Iya. Kalau sukanya yang pasti saya sangat beruntung bisa masuk ke IPB karena di situ istilahnya kalau bagi kami senternya pakar-pakar gizi ada di situ. Jadi nggak perlu cari. Saya pernah jalan ke suatu tempat ke daerah terus dia bilang Kak Hanifah IPB ya Magister ya enak banget pasti sering ketemu Prof Hardin dong gitu. Sampai gitu Prof sampai soalnya kalau selama ini kayak ketemu Prof Hardin cuma lihat pengen foto nggak sempet gitu. Lah, aku setiap hari ketemu Prof Hardin di kelas di Secret sering dapatnya dan kalau kayak kita lihat juga pasti kalau ke daerah nanya sering ketemu Prof Hardin ya kan Prof sangat populer seperti itu Terima dari kasih. ilmunya Prof. Baru tahu saya Iya populer Prof, ya. sangat populer Prof. Kalau saya ke daerah kenal Prof Hardin Kak, bimbing aku saya sampai kayak gitu Prof sama teman-teman. Terus juga memang dari segi kemajuan ilmunya kan sangat maju di Update, IPB ya. dan IPB nggak cuman nuntut kita untuk belajar aja Prof, tapi banyak hal-hal lain juga yang diarahkan untuk kita bisa berkembang. Iya. More than just study. Itu in satu. IPB gitu Prof. Suka berikutnya lagi apa? Apa ya Prof? Banyak sih Prof, banyak juga ya Prof. Tapi lebih kurang itu sih Prof. Ya, oke. Yang paling Pernah terasa. ada yang membuat terasa duka atau enggak ada? Kalau yang duka itu mungkin pas karena saya COVID, pas generasi COVID itu saya juga penelitian di COVID ya Prof. Itu yang cukup berat juga untuk Hanifah. Beberapa kali sempat pengen lost lah, tapi terima kasih juga ke Prof Hardin karena pas sudah mulai mau down Prof Hardin hubungin saya, nyari saya tesis gimana gitu. Karena juga pada saat itu kondisinya pas COVID ayah saya sakit. Jadi perekonomian drop semua Prof. Saya disuruh pulang dan pada saat itu saya harus mikirin cara nih gimana Iya, ngolah datanya di sana. ngolah data di sana. Terus juga ayah saya sakit. Ayah saya nggak mau ke dokter Prof karena ada paradigma Iya, takut pas di masa COVID kan. kok. Iya Prof. Jadi Masa pandemi. karena mereka itu nganggapnya saya orang kesehatan, jadi semuanya ke saya Prof, nanya obat ke saya. Cuman saya nggak Ikut bisa. ngatur makan lah paling. Makan ya. yang paling saya tolong. Ayah saya beneran kayak mah kronis yang nggak bisa makan apa-apa. Terus saya pusing sampai bikinin bubur bayi yang supaya bisa masuk aja dulu gitu kan Prof. Terus juga saya harus bantu perekonomian keluarga pada saat itu, terus bantu kesehatan ayah. Tesis luar juga biasa. itu sempat Anak tertua ya. anak kedua sih Prof, Ya, anak kedua pada saat itu. Terus alhamdulillah ayah sudah mulai membaik. Terus kata orang tua kayaknya nggak bisa kalau harus ngetesis di rumah karena itu sangat terlalu banyak disturbance ya, gangguan beneran nggak kepegang gitu Prof. Akhirnya balik ya. Akhirnya balik, kemudian konsultasi juga sama Prof terus dan kebetulan alhamdulillah juga banyak yang bantu juga, at least dari support system gitu Prof. Tidak ditinggalkan. Akhirnya juga dengan tergopoh-gopoh sempat beberapa kali pengen give up juga. Pas saya sampai Bogor ternyata kakek saya meninggal, itu juga cukup bikin mengganggu stres. Cuman memang balik lagi kata orang karena saya beasiswa ya Prof itu kan uang APBN, uang pajak, kalau saya nggak selesai saya ngutang sama masyarakat Indonesia kan Prof. Wah, luar biasa ya, punya keyakinan begitu ya. Betul sih, uang negara. Seperti uang negara Prof, uang pajak kan Prof. Jadi makanya pelan-pelan juga support dari Prof, dari Prodi juga nggak ninggalin dan teman-teman. Oke, sekarang sudah magister. Kemudian ada publikasi kan ya? Iya Prof, benar. Ya, publikasinya tentang apa? Hubungan antara kadar glukosa darah kaitannya terhadap daya ingat jangka pendek. Ya, bagian dari project supervised by Mau diceritakan sedikit? Aman nih Prof, deadline waktu ya Prof. Masih, silakan deh. Karena menarik ya penelitiannya waktu itu sebenarnya kalau pandemik tidak terjadi sampai kita ingin mengetahui bagaimana efek pemberian sarapan terhadap kadar glukosa darah dan daya ingat dari anak-anak sekolah dasar. Tapi karena COVID, tapi penelitian baseline itu kita jadikan analisis korelasi dan regresi logistik ya. Intinya aja hasilnya. Intinya bahwa ternyata sarapan tadi bahwa terdapat hubungan antara kadar glukosa darah kaitannya terhadap performa daya ingat jangka pendek pada anak sekolah dasar, yang mana glukosanya itu bisa diperoleh dari sarapan. Ya, jadi sarapan tadi potensi ya. Iya. Untuk meningkatkan glukosa, berarti semakin bertenaga, berenergi, dan juga potensi
untuk meningkatkan performa kerja otak baik ingat anak ya. Benar. Oke, terima kasih banyak Kak Hanifah. Sama-sama, Mungkin Prof. kalau Adi. bisa sebagai closing statementnya ada tips barangkali buat adik-adik yang mau masuk ke program Magister Gizi, baik itu sekarang sedang kuliah atau barangkali baru aja selesai kuliah. Gua juga pengen kayak Kak Hanifah dong, masa kalah gitu. Bahkan Kak Hanifah mau lanjut dietitian kan ya? Insya Allah Prof. Tuh, Kalau jadi ada semakin lengkap gitu ya. kesempatan. Karena di Indonesia sekarang dibutuhkan banyak sekali Magister Gizi yang dietitian ya, dibutuhkan itu ratusan orang bahkan ribuan orang yang dietitian. Silakan closing statementnya. Ya, buat teman-teman atau adik-adik yang pengen melanjutkan studi ke Magister Gizi, khususnya yang pertama kalau bisa kasih saran, cari tahu dulu ingin masuk ke Magister Gizi mana, peminatan teman-teman kemana, karena masing-masing Magister Gizi itu punya keunikannya masing-masing. Yang kedua juga cari tahu terkait informasi kampusnya, karena masing-masing kampus punya aturan yang berbeda-beda. Takutnya jangan sampai shock ketika masuk kampus. Dan yang ketiga, siapkan mental dan dari awal niatkan mau masuk IPB, mau masuk Magister Gizi. Kalau itu di IPB harus selesai. Apapun kesulitannya pasti bisa selesai. Jangan lupa kalau ada peluang-peluang beasiswa ya. Yaps, ada banyak sekali beasiswa untuk bisa melanjutkan studi S2 dan S3. Oke, terima kasih Kak Hanifah atas kesempatan dan curahan pikiran dan tenaganya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua di sini. Jangan lupa sahabat sehat untuk bisa obrolan kita ini bermanfaat lebih banyak lagi, dikenal dan diketahui, bisa menjadi tips buat teman-teman semua. Jangan lupa share, juga subscribe, view dan like obrolan kita ini yang kita tayangkan di YouTube Lini Sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.